iya, mari sekarang masuk. Iya. Selamat pagi. Iya, pagi Bu. Mari silahkan duduk. Oke, saya duduk di sini saja ya Bu. Oke, boleh. Senyamanmu aja ya. Ya Bu. Bentar ya Bu, saya mau kayaknya Gimana? Udah. Udah nyaman di situ? nyaman Bu ya. Oke, gimana? Sebelumnya tadi kamu ada kelas atau ada kegiatan sebelum ke sini? Nanti habis kelas sih Bu, tadi ada kegiatan juga gitu di kelas. Oh, jadi habis kelas sama siapa tadi? Saya habis kelas sama Bu Feby. Oh, mata kuliah apa itu? Tadi kami sama Bu Feby itu apa ya? Sama mata kuliah dasar-dasar penelitian Bu. Oh, dasar-dasar penelitian. Oke, baik Tanti. Sehubungan kedatangan Tanti menemui Ibu ke tempat ini, mungkin ada sesuatu yang dibicarakan kepada Ibu begitu? Baiklah, kalau begitu mungkin Tanti tenangkan diri dulu terlebih dahulu. Bagaimana? Ya Bu. Oke, bagaimana? Apakah Tanti sudah merasa tenang? Sudah lumayan sih Bu, saya merasa tenang. Baiklah kalau begitu, bagaimana kabarmu hari ini, Tanti? Sebenarnya kurang baik sih Bu, karena saya merasa sedikit cemas dan bingung juga gitu. Merasa cemas dan bingung? Iya Bu, jadi hari ini aku sedikit kayak mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan teman-teman saya di sini. Jadi di situ tuh saya merasa tidak kayak kurang percaya diri gitu loh. Oh alah, oke baik. Terima kasih ya Tanti sudah memberitahukannya kepada Ibu. Sebelumnya apakah Tanti sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah sih Bu. Oke, belum pernah ya. Jadi ini baru pertama kalinya si Tanti mengikuti sesi konseling begitu. Iya Bu. Kalau begitu, izinkan Ibu untuk mencoba memberitahukan kepada Tanti apa yang dimaksud dengan sesi konseling begitu. Jadi layanan konseling yang kita lakukan ini adalah layanan yang diberikan kepada seseorang untuk memberikan bantuan yang memiliki masalah maupun yang tidak memiliki masalah, tapi untuk mengembangkan dirinya gitu. Nah, di sini Ibu akan menjadi sebagai konselor yang akan memberikan bantuan untuk menangani masalah yang kamu alami ini. Jadi apapun masalahnya, kita akan mencari solusinya bersama begitu. Apakah kamu sudah paham Tanti? Sejauh ini sudah sih Bu, udah lumayan ada gambaran terkait dengan sesi konseling itu seperti apa gitu. Karena tadi awalnya saya juga bingung saya nanti ngapain ya di sana sama Bu Tri gitu loh. Oke, baik. Jadi di sini atas dasar keinginan Tanti untuk menemui Ibu. Ya. Oke, terima kasih Tanti. Baik. Jadi di sini Tanti bebas mau menceritakan apapun, apa saja terkait masalah yang dialami oleh Tanti. Jangan takut dan jangan khawatir, karena di sini kita akan menjaga kerahasiaan yang akan Tanti ceritakan begitu, dan tidak akan didengar oleh orang lain juga, karena kita hanya berdua yang mendengar, yang bercerita di sini, kecuali atas dasar izin dari Tanti. Mungkin ada keperluan atau sesuatu hal begitu. Apakah Tanti sudah paham? Sudah sih Bu, tapi aku kayaknya masih bingung nanti mau mulai dari mana gitu loh Bu. Oke, nggak apa-apa Tanti, pelan-pelan aja. Di sini kita punya banyak waktu, jadi jangan khawatir. Kamu mulai ceritanya di mana aja nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Gitu. Bagaimana? Oke, bagaimana Tanti? Apakah kamu sudah siap untuk menceritakannya? Sudah Bu. Jadi akhir-akhir ini saya tuh merasa
banyak hal yang berubah sejak saya tuh tinggal di Jogja ini Bu. Awalnya itu saya senang diterima di Universitas Sanata Dharma ini, tapi belakangan ini saya merasa sulit Bu dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar saya, dan saya juga lebih memilih apa kayak memilih diam dan jarang berbicara dengan orang-orang di sekitar saya, apalagi kalau saya tuh berdinamika ataupun ketika saya bergabung dengan orang-orang di luar daerah saya. Jadi bahkan hal itu juga saya kayak merasa minder, terus ya saya juga hanya berteman dengan orang-orang yang benar-benar saya kenal gitu. Jadi kamu merasa ada perubahannya dalam dirimu sejak kamu tinggal di Jogja. Kamu bilang tadi bahwa kamu lebih menjadi pendiam, sulit berbicara dengan orang baru, dan hanya berinteraksi dengan orang-orang yang kamu kenal sebelumnya. Bolehkah Tanti menceritakannya lebih lanjut? Perubahan apa yang kamu alami itu seperti apa gitu? Iya benar Bu. Dulu tuh di tempat saya tuh saya tuh mudah bergaul sih sebenarnya Bu. Dan saya juga punya banyak teman, terus saya juga aktif di kegiatan-kegiatan sekolah dan juga dalam lingkungan masyarakat. Jadi saya lebih kayak ya bisa dikatakan anak-anak yang aktif dalam berkegiatan lah Bu. Dan saya juga merasa percaya diri karena ya saya lihat dari segi prestasi saya juga loh Bu, ya bisa dibilang bagus. Tapi di sisi lain sekarang posisi saya tuh saya mulai takut untuk memulai percakapan, apalagi kalau saya tuh bergabung dengan sebuah kelompok ataupun organisasi di kampus ini Bu. Jadi saya merasa berbeda dengan teman-teman saya di sini. Jadi hal itu membuat saya sangat terganggu Bu dengan kesulitan itu. Ibu paham Tanti. Jadi perubahan ini membuat kamu merasa berbeda, terus sulit untuk percaya diri, terus apalagi kamu sulit untuk percaya diri dengan terlibat dengan lingkungan baru kamu saat ini, baik dalam hal pertemanan maupun kegiatan-kegiatan kampus. Apakah begitu? Iya Bu, itu saya merasa juga seperti tidak tahu harus mulai dari mana. Kadang saya tuh ingin mencoba berteman ataupun kayak mengikuti kegiatan, tapi saya menyadari bahwa keraguan itu sangat besar dengan saya, karena saya selama ini prinsipnya itu takut salah gitu loh Bu ketika saya ada dalam sebuah perkumpulan gitu. Jadi akhirnya tuh saya tuh memilih diam saja. Jadi saya nggak mau ngomong karena ya seperti yang saya katakan tadi, takut salah gitu loh Bu. Dan hal ini juga saya semakin cemas dan ya saya merasa sendirian gitu loh Bu, nggak punya teman gitu. Oke, sepertinya situasi ini mempengaruhi bagaimana kamu melihat dirimu sendiri ya Tanti. Kamu jadi merasa kurang percaya diri dan bingung harus bagaimana. Kalau ibu boleh tahu, apa yang paling sering kamu pikirkan ketika menghadapi situasi ini? Apa ya Bu? Itu sih Bu, saya sering merasa tidak cukup baik dibanding dengan teman-teman yang lain Bu. Jadi itu tuh pikiran saya penuh dengan bagaimana kalau saya ditolak gitu loh Bu, atau bagaimana kalau saya tidak diterima. Saya jadi overthinking setiap hari Bu. Saya semakin sulit dengan pikiran-pikiran saya yang seperti itu. Baik Tanti, saya bisa melihat bahwa situasi ini cukup berat bagimu. Jangan khawatir. Tapi saya juga melihat keberanianmu besar dalam dirimu karena kamu datang ke sini dan bercerita kepada ibu. Itu adalah langkah awal yang sangat baik bagimu Tanti. Iya sih Bu, dalam diri saya sendiri saya berharap dengan
saya mengikuti sesi konseling ini saya bisa berubah. Tapi saya belum tahu Bu mulainya dari mana nantinya. Oke, tidak apa-apa Tanti. Kita akan mencoba untuk mencari jalan keluarnya. Oke. Kamu tadi bilang bahwa sejak pindah ke Jogja, kamu merasa ada perubahan pada dirimu. Kemudian kamu jadi lebih pendiam, sulit beradaptasi, dan hanya berteman dengan orang-orang yang kamu kenal. Boleh cerita lebih detail lagi tentang perubahan ini, misalnya kapan pertama kali kamu mulai merasakannya, begitu tadi. Sejauh yang saya ingat sih Bu, saya tuh mulai merasakan hal yang sedemikian itu ya sejak minggu pertama saya menjalankan perkuliahan. Jadi awalnya itu tuh saya berpikir saya itu keadaannya seperti di tempat saya yang dulu, asal saya dulu ya Bu, dimana saya itu mudah bergaul dan mudah berteman dengan siapapun. Tapi ternyata Bu, kayak beda banget gitu loh Bu, di lingkungan ini saya merasa ya banyak sekali kesulitan. Dan saya melihat juga teman-teman di sini itu sangat percaya diri sih Bu. Saya merasa tertinggal, merasa rendah diri dengan mereka, karena mereka itu tuh ya kayak mudah bergaul dan terlihat sudah paling mengenal gitu loh Bu. Dan dengan hal itu juga saya merasa sulit untuk masuk ke dalam lingkaran ataupun mudah bergaul dengan mereka gitu loh Bu. Apalagi kan di kampus tuh kan Bu banyak circle-circle gitu kan Bu. Jadi saya merasa minder sih Bu, karena saya kurang tuh gitu loh Bu. Oke, jadi kamu merasa lingkungan baru ini lebih menantang ya dibandingkan tempat asalmu begitu. Apa yang biasanya kamu pikirkan ketika mencoba mendekati teman-temanmu atau berinteraksi dengan teman-teman? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu pikirkan? Apa ya? Ini sih Bu, itu tuh ya yang pertama itu saya selalu merasa takut ditolak gitu loh Bu. Misalnya kalau saya itu tuh mencoba menduluankan berbicara dengan mereka, jadi dalam satu sisi itu saya takut mereka tidak merespon dengan baik. Jadi pikiran-pikiran saya yang seperti itu yang membuat saya memilih diam dan tidak memulai berbicara dengan orang lain. Ibu paham Tanti apa yang kamu rasakan. Perasaan takut ditolak itu bisa membuatmu ragu untuk mengambil langkah. Selain itu, apa ada hal lain yang kamu rasakan ketika mencoba berinteraksi dengan orang baru di sini? Kadang saya tuh merasa canggung ya Bu, dan kadang juga saya merasa bingung harus berbicara apa nantinya gitu loh Bu. Jadi setelah saya di sini itu ya kayak merasa beban gitu loh Bu, kalau misalnya saya melihat orang-orang baru gitu, dan saya merasa apa ya yang ingin saya sampaikan mungkin tidak menarik ataupun tidak penting bagi mereka, dan akhirnya itu tuh saya malah memilih menghindari dan ya diam aja Bu. Sepertinya situasi ini cukup mempengaruhi kepercayaan dirimu ya Tanti ya. Dulu kamu bilang di tempat asalmu kamu aktif di berbagai kegiatan dan mudah berteman. Ini kiranya bagaimana? Benar Bu, jadi kalau dulu tuh saya tuh merasa kalau lingkungan saya yang dulu di daerah asal saya itu loh Bu, itu sangat mendukung, dan orang-orang di sekitar saya itu tuh juga sangat terbuka gitu loh Bu. Jadi kayak saya merasa kayak diterima gitu, saya merasa nyambung dengan apa yang mereka bicarakan. Terus saya juga merasa lebih dihargai. Jadi ya saya yang seperti yang saya katakan tadi dulu,
kayak saya merasa kayak diterima gitu loh Bu, sehingga sampai di sini juga saya merasa berkecil hati karena saya nggak punya teman gitu loh Bu. Baik, Tanti. Dari apa yang kamu ceritakan, saya menangkap bahwa kamu sebenarnya punya kemampuan untuk bergaul dan berinteraksi kepada teman-temanmu. Hanya saja saat ini lingkungan barumu membuat kamu merasa kurang percaya diri. Apakah begitu? Iya benar Bu. Oke, lalu apakah perasaan ini mempengaruhi hal-hal lain seperti cara kamu belajar atau menyelesaikan tugas-tugasmu kuliah? Sangat Bu, itu memang sangat berpengaruh karena ya seperti yang saya rasakan juga, saya tuh merasa kewalahan dengan tugas-tugas saya sebenarnya Bu, tapi saya ragu untuk bertanya pada teman-teman ataupun dosen karena saya tuh ya kurang bergaul namanya juga kan Bu, saya kurang ini berinteraksi dengan mereka karena saya juga takut mereka menganggap saya itu tidak bisa apa-apa gitu loh Bu, saya merasa gitu. Terus sering ya saya memilih kayak mengusin sendiri dan menyelesaikannya sendiri gitu loh Bu, walaupun kadang hasilnya tidak semaksimal yang saya harapkan gitu. Oke, Tanti. Saya jadi lebih memahami dan tahu ya yang kamu rasakan saat ini. Sebelum kita lanjut, adakah hal tertentu yang ingin kamu tanyakan atau tambahkan tentang perasaan dan pengalamanmu ini? Hanya itu saja sih Bu yang yang mungkin yang saya rasakan selama ini. Baik, kalau begitu mari kita tinjau lebih dalam lagi terkait permasalahan yang kamu alami. Oleh karena itu, Tanti jangan khawatir untuk menceritakannya. Sebelumnya, apakah Tanti sudah siap untuk melanjutkan pembicaraan kita ini? Sudah kok, sudah. Oke, kalau boleh tahu, Tanti udah berapa lama di Jogja? Baru 2 bulan sih Bu. 2 bulan ya. Oke, dalam 2 bulan ini kapan dan di mana biasanya kamu merasa paling sulit untuk beradaptasi ataupun berinteraksi dengan teman-temanmu saat kamu ada di sini gitu? Biasanya tuh kebanyakan di kampus Ibu. Saat di kelas itu tuh ataupun ketika saya ada kerja kelompok gitu loh Bu. Jadi saya merasa sulit untuk memulai pembicaraan, jadi saya merasa ragu dengan itu dan saya juga bingung harus bicara apa dan takut kalau mereka tidak merespon dengan baik Bu. Jadi dengan mereka sekali merespon saya dengan tidak baik itu akan membuat saya tertekan sekali Bu. Oke, jadi kesulitan itu sering muncul di lingkungan kampus, terutama saat kamu harus berinteraksi dengan teman-teman barumu di kelas. Kemudian bagaimana pandanganmu terhadap teman-temanmu ini di kampus? Apa kamu memiliki anggapan tertentu yang membuatmu merasa sulit untuk memulai berinteraksi atau berhubungan dengan mereka? Saya tuh merasa mereka itu sudah lebih percaya diri dan terlihat nyaman dengan satu sama lain dibanding diri saya sendiri. Kadang saya tuh merasa berbeda, sepertinya saya itu tidak cocok dengan mereka gitu loh Bu. Jadi saya sering berpikir gitu dan saya juga khawatir kalau saya tuh melakukan sesuatu hal yang salah atau yang tidak sesuai dengan mereka. Jadi kamu merasa bahwa mereka lebih percaya diri dan itu membuatmu merasa berbeda serta ragu untuk memulai berinteraksi dengan mereka, begitu ya. Kalau dipikir-pikir, apakah ada ketakutan atau persepsi kamu tertentu yang mungkin membuatmu merasa sulit untuk membuka diri terhadap mereka? Misalnya nih, kamu khawatir mereka akan menolakmu atau menghakimimu. Ya ada Bu, itulah yang sering saya alami selama ini dan yang saya pikirkan, yang dimana itu saya takut mereka tidak menyukai kedatangan saya
atau menganggap saya tuh aneh gitu loh Bu di antara mereka. Pikiran itu sering muncul Bu jika saya berada dalam sebuah perkumpulan apalagi kalau di kelas. Jadi kalau saya merasakan hal itu saya hanya memilih diam saja. Oke, nanti saya paham apa yang kamu rasakan pada masalah yang kamu alami ini. Ketakutan itu mungkin terasa sangat nyata untukmu, tapi pernahkah kamu berpikir bahwa bisa saja ketakutan itu lebih pada asumsi daripada kenyataan? Bagaimana menurutmu? Mungkin benar juga sih Bu, tapi itu tuh saya tetap merasa kayak ragu karena ya saya belum tahu juga bagaimana mereka yang sebenarnya gitu loh Bu. Mungkin karena saya nggak terlalu dekat mereka, jadi saya juga beranggapan kalau mereka itu tidak menyukai ataupun kayak mana gitu loh Bu. Oke, kalau begitu siapa saja yang saat ini sudah menjadi teman Tanti di Jogja? Itu saya hanya berteman dengan beberapa orang saja sih Bu, yang kebetulan itu tuh satu kos sama saya, dan yang berasal dari daerah yang sama dengan saya juga. Itu saja sih Bu. Oke, jadi sejauh ini kamu hanya berteman dengan orang-orang yang sudah kamu kenal saja dan memiliki kesamaan latar belakang denganmu. Kalau begitu, pernahkah kamu mencoba mencari dukungan dari lingkungan kampus seperti teman kelas, senior, ataupun dengan dosen? Belum sih Bu, itu ya yang sampai sekarang itu saya bingung harus mulai dari mana Bu, dan saya itu takut mereka tidak mau membantu saya gitu loh Bu. Oke, Tanti jangan khawatir, saya paham dengan yang menjadi tantangan bagimu. Kalau kita lihat ke masa lalu, ketika kamu masih SMK, apakah kamu pernah merasakan hal yang sama saat berinteraksi dengan teman-temanmu di sini dan di sana? Tidak Bu, dulu tuh saya merasa diri saya itu sangat percaya diri Bu, karena ya orang-orang sekitar saya di sana juga mengaku kalau saya itu ya anak yang super aktif terus ya bisa dibilang sering tampil gitu loh Bu. Dan saya juga punya teman yang sering ikut kegiatan sekolah dan mudah berbicara dengan siapa saja. Di lingkungan saya juga saya merasa lebih kayak merasa diterima, atau saya juga banyak dapat dukungan gitu lah Bu. Oke, jadi saat SMK dulu Tanti merasa percaya diri, bisa mudah bergaul dan aktif di berbagai kegiatan. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kamu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan baik. Kira-kira begitu ya Tanti ya? Ya. Oke, lalu kalau menurutmu apa yang membedakan lingkungan di SMK dengan Jogja sekarang? Mungkin karena di SMK itu tuh saya sudah kenal semua orang Bu. Iya, betul. Dan mereka itu sudah kenal saya, orangnya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Kalau di sini tuh semuanya baru loh Bu, apalagi kalau di kelas itu saya hanya sendiri yang itu loh Bu, dan saya belum tahu bagaimana harus mulai berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang dengan saya. Oke, baik. Kalau dipikir-pikir lagi nih Tanti, apakah ada situasi tertentu yang dimana kamu merasa benar-benar ingin berbicara dengan teman-temanmu yang ada di sini dan kamu ingin mau mulai mendekati mereka, tetapi akhirnya kamu tidak melakukannya? Apakah ada? Pernah waktu ada apa ya kayak diskusi ataupun kerja kelompok itu. Jadi di waktu itu saya ingin menyampaikan sebuah pendapat, tapi saya ragu pada saat itu Bu. Dan akhirnya pada saat itu kalau nggak salah hanya mendengarkan saja sih Bu, nggak jadi kayak memberikan pertanyaan. Dan teman-teman saya yang lain itu ya pada berbicara terus menyampaikan pendapat. Ya kadang saya merasa
merasa minder gitu sih Bu, padahal saya udah ada niat untuk ngomong ya, di lain sisi saya ragu, makanya nggak usah gitu. Tapi dari apa yang kamu ceritakan, ibu berasumsi kalau kamu itu sebenarnya ada keinginan di dalam dirimu untuk terlibat dan ingin memulai berbicara dengan teman-temanmu. Hanya saja rasa ragumu dan rasa kurang percaya dirimu untuk berinteraksi itulah hal yang menghalangimu. Menurutmu dari mana rasa ragu itu berasal tadi? Mungkin sih Bu, karena saya tuh sering membandingkan diri saya dengan orang lain. Jadi hal itu saya sering melakukannya. Dan saya merasa teman-teman saya itu lebih percaya diri dan lebih tahu banyak hal dibanding saya sendiri. Saya sering merasakan hal itu. Jadi kamu sering membandingkan diri dengan orang lain sehingga membuatmu merasa kurang yakin dengan kemampuan yang kamu miliki sendiri. Kalau kita pikirkan lagi nih ya Tante ya, apakah ada hal yang spesifik yang pernah kamu lakukan atau miliki yang menunjukkan bahwa kamu itu sebenarnya mampu meskipun saat ini kamu merasa ragu dan belum yakin? Dulu waktu saya di SMK, saya sering jadi panitia kegiatan Bu, dan teman-teman saya juga sering meminta pendapat ataupun kayak arahan gitu sih Bu. Terus ya sekarang beda lagi rasanya Bu, jadi semua hal itu pada hilang. Saya jadi seperti orang yang berbeda, malah semangat saya di SMK itu jadi hilang gitu loh Bu. Kayak merasa di sini saya paling orang bodoh, kayak rasa rendah diri gitu loh. Oke, kamu menyebutkan peran pentingmu di masa-masa kamu SMK dulu ya. Itu membuktikan bahwa kamu sebenarnya punya kemampuan untuk berinteraksi dan memulai untuk berbicara dengan orang lain. Apa yang kira-kira bisa membantu kamu mengingat kembali kemampuan-kemampuan tersebut dan mulai membangun rasa percaya dirimu itu dari mana gitu untuk membangun percaya dirimu lagi? Saya rasa saya perlu mencoba berbicara lebih sering sih Bu, meskipun sedikit demi sedikit, tapi jujur saya tuh masih takut salah bicara, salah ngomong gitu loh Bu. Itu saja sih. Jangan khawatir Tanti, kita akan mencoba mencari jalan keluarnya. Oleh karena itu ibu akan mencoba meringkas apa yang telah kita bicarakan dari tadi sampai pada tahap ini. Jadi Tanti merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan teman-teman di sini, terus kurang merasa tidak percaya diri, terus kamu juga merasa bahwa dirimu itu berbeda dari yang dulu. Itu dikarenakan karena Tanti merasa ada perubahan dalam dirimu sejak tinggal di Jogja, sehingga kamu lebih menjadi pendiam dan jarang berbicara dengan orang lain. Bahkan kamu cuman berteman dengan orang-orang yang sudah kamu kenal sebelumnya. Apakah begitu Tanti? Benar demikian Bu. Baik, kalau begitu mari kita tinjau lebih lanjut lagi untuk bisa menyelesaikan masalah yang kamu alami ini. Apakah Tanti sudah bersedia? Sedia. Baik, Tanti, dari apa yang telah kita bicarakan dari tadi, kalau boleh ibu tahu apa yang menjadi pro dan kontra Tanti saat berada di SMK dan berada di Jogja? Bentar ya Bu, aku mau mikir dulu. Oke, silakan. Mungkin sih Bu, mungkin untuk pro-nya itu dulu saya bisa mendapatkan teman-teman di daerah saya. Jadi saya itu dulu tuh saya lebih aktif mengikuti kegiatan sekolah maupun di lingkungan masyarakat juga gitu loh Bu. Jadi situ saya nggak ada rasa minder sama sekali, ataupun ya rasa kurang percaya diri, malah saya lebih super aktif lah Bu
sampai orang-orang di sekitar saya itu ya saya mendapatkan pujian Bu gitu. Lalu untuk pro-nya, sesudah di sini saya itu merasa banyak banyak tahu latar belakang budaya yang berbeda. Terus saya juga banyak bertemu dengan teman-teman baru. Kemudian untuk kontranya, saya ya, kayak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan teman-teman di sini dan tidak tahu bagaimana latar belakang mereka. Jadi dalam hal itu juga membuat saya lebih menjadi pendiam dan kurang percaya diri. Begitu sih Bu. Oke, jadi tadi kamu sudah memberitahukan pro dan kontra dan sudah menceritakan banyak hal tentang kesulitan yang kamu alami dalam menyesuaikan diri kamu di lingkungan kampus. Sekarang mari kita bahas langkah-langkah yang bisa kamu ambil untuk mengatasi masalah ini ya. Saya ingin memberikan beberapa pemahaman terkait situasi dirimu saat ini. Pertama, saat ini kamu berada di lingkungan perkuliahan yang tentunya sangat berbeda dengan masa SMK. Kemudian teman-teman di kampus berasal dari berbagai latar belakang dan banyak sekali tantangan-tantangan akademik yang juga lebih tinggi dibandingkan sekolah dulu. Kemudian menurutmu apakah perubahan ini yang membuatmu merasa sedikit kewalahan? Iya Bu, rasanya tuh beda banget gitu. Dulu tuh saya merasa nyaman karena sudah kenal lama dengan teman-teman saya di sana. Tapi di sini semuanya terasa asing banget. Apakah karena aku tidak cocok bareng dengan mereka ya Bu? Tanti, Ibu tidak membenarkan kamu dengan apa yang kamu katakan barusan, karena lingkungan kampus memang lebih beragam Tanti, dan tidak semua orang itu langsung mengenal dirimu seperti saat kamu di SMK dulu. Namun ini juga bisa menjadi peluang buat Tanti untuk mengenal banyak orang baru dan membangun relasi yang lebih luas gitu. Jadi kamu bisa mengenal satu sama lain dari berbagai latar belakang. Kan di kampus banyak sekali nih daerah-daerah yang mungkin kita belum kenal, mungkin kamu bisa mengenalnya, walaupun itu gak secara cepat, tapi kita harus berproses gitu Tanti. Bagaimana menurutmu tentang hal ini? Mungkin itu benar sih Bu. Tapi itu tuh saya merasa sulit untuk memulai percakapan ataupun bergabung dengan sekelompok orang di sini. Oke Tanti, itu sih menurut Ibu wajar sekali Tanti. Kita semua butuh waktu untuk bisa menyesuaikan diri. Namun sebagai mahasiswa penting untuk mulai menjalin relasi pertemanan baik di kelas maupun melalui kegiatan-kegiatan kampus. Kemudian relasi ini bisa membantu kamu tidak hanya merasa lebih nyaman, tapi juga berkembang secara pribadi maupun dengan akademik. Kamu setuju dengan hal itu, Tanti? Ya juga sih Bu, tapi saya tahu itu penting, tapi saya tuh merasa kurang kayak percaya diri gitu loh Bu untuk memulainya. Kurang percaya untuk memulainya? Oke. Tadi kamu sudah menyadari kan bahwa rasa percaya diri adalah kunci. Dari itu, langkah awal yang ingin Ibu mencoba memberikan alternatif yang dimana kamu bisa memulai dengan hal kecil seperti menyapa teman sekelasmu atau bergabung dengan diskusi kelompok. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa percaya dirimu ini? Mungkin saya bisa mencoba lebih sering tersenyum sih Bu, dan menyapa teman-teman di kelas meskipun itu hal-hal yang sangat kecil. Oke, itu langkah yang sangat bagus ya Tanti. Selain itu,
kamu juga bisa mempertimbangkan untuk mengikuti kegiatan kampus ataupun organisasi sesuai dengan minatmu. Dan begitu kamu bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan kamu, sehingga kamu lebih mudah nih memulai percakapan dengan mereka. Bagaimana menurutmu? Sepertinya itu bisa dicoba sih Bu. Saya dulu itu tuh suka kegiatan seni, kayak seni-seni tari, terus mungkin saya bisa bergabung dengan UKM seni yang ada di kampus gitu. Oke, Tanti, bagus sekali. Sekarang mari kita pikirkan bersama, setelah hampir 2 bulan di Jogja, apa yang menurutmu hal yang harus kamu lakukan untuk menjadi lebih dewasa dan lebih berpikir dalam menjalani relasi di lingkungan kampus? Mungkin saya harus berhenti merasa takut dinilai buruk sih Bu, dan mencoba lebih terbuka dengan diri saya. Kalau misalnya saya sering tertutup, itu saya tidak akan berkembang sih kalau menurut saya sih Bu. Oke, kamu benar Tanti, dengan membuka diri sedikit demi sedikit, kamu akan melihat banyak peluang baru. Sekarang mari kita buat rencana sederhana. Misalnya minggu ini kamu bisa mencoba menyapa teman baru di kelas, atau bertanya tentang tugas-tugas yang ada di kelas ataupun tugas-tugas mata kuliah, untuk bisa membangun interaksi kalian yang pertama gitu. Kemudian minggu depan kamu bisa mencari tahu tentang UKM yang ada berhubungan dengan seni tari yang tadi kamu sebutkan. Apakah kamu merasa rencana ini bisa kamu lakukan? Ya Bu, saya merasa bisa mencoba perlahan-lahan sih Bu, nggak sekaligus gitu. Oke, betul. Saya percaya dan mendukung kamu itu mampu melakukannya Tanti. Ingat, tidak ada yang instan. Kita semua ini berproses untuk berinteraksi dengan orang lain, begitu. Dan setiap langkah kecil adalah pencapaian besar. Kemudian, apa yang kamu rasakan sekarang setelah kita berbicara tentang langkah-langkah ini? Saya merasa lebih yakin gitu sih Bu. Sepertinya memang tidak perlu takut untuk mencoba hal-hal baru gitu. Luar biasa Tanti. Saya ingin kamu tetap ingat bahwa setiap usaha yang kamu lakukan itu adalah bentuk keberanian kamu untuk berkembang, begitu. Oke, makasih ya Bu untuk segala perhatian dan dukungannya. Sama-sama Tanti. Ibu akan mencoba ya merangkum apa yang sudah menjadi pembicaraan kita dari tadi sampai pada detik ini, sampai akhir ini. Jadi Ibu meringkas bahwa dari permasalahan yang kamu alami ini dimulai dari Tanti merasa kesulitan dalam beradaptasi dengan teman-temanmu, terus sulit untuk menyesuaikan dirimu dengan lingkungan barumu, terus kamu juga merasa tidak percaya diri dikarenakan Tanti merasa ada perubahan di dalam dirimu sejak tinggal di Jogja, sehingga dampaknya kamu lebih menjadi pendiam dan jarang untuk berbicara tadi dengan teman-temanmu. Bahkan kamu itu hanya berinteraksi dengan orang-orang yang kamu sudah kenal sebelumnya. Dan tadi kita sudah membahas bahwa kamu akan mencoba ingin melakukan langkah kecil, yaitu dengan menyapa teman-temanmu di kelas, bertanya, memulai percakapan satu persatu, dan kemudian kamu juga ingin tahu tentang UKM yang ada di kampus. Contohnya seperti yang kamu bilang tadi, UKM seni tari yang bisa mengembangkan minatmu, begitu. Dan setelah kamu bisa menemukan minatmu atau sudah mencoba hal itu, kamu bisa menyesuaikan diri dengan teman-temanmu di kelas maupun di lingkungan kampus. Apakah benar demikian Tanti? Benar Bu, karena
kalau terus menerus ya posisi saya seperti ini itu akan membuat saya sulit sih Bu, dan ya mengalami kesulitan dalam berkembang ke depannya, apalagi kan posisi saya sekarang sebagai mahasiswa, jadi banyak proses yang saya jalani lebih khusus dalam berinteraksi dengan orang lain. Oke, jadi mulai kapan nih kamu akan mencobanya? Mungkin saya akan mencoba nanti sih Bu habis dari sini. Oke, Tanti jangan lupa ya untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan dari kamu gitu. Dan saya yakin kamu bisa mendapatkan hasil yang membuat kamu berkembang. Baik Bu, sepertinya saya sudah yakin dan pasti bisa gitu. Oke, bagus. Saya sangat mendukung Tanti atas pilihan dan kepercayaan dirimu memilih keputusan yang tepat dan dari pembicaraan kita ini. Begitu Tanti. Iya Bu, makasih banyak juga atas bantuan dan dukungan dari Ibu ya, sehingga saya bisa menemukan keputusan yang membuat saya tuh lebih lega dan ya merasa kayak ada pandangan baru juga sih Bu dengan pikiran-pikiran saya selama ini. Oke, baik, sama-sama Tanti. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi konseling pada hari ini, Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada Tanti karena sudah mengikuti sesi konseling ini dari awal sampai akhir, sehingga kita bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu alami ini. Oke, semoga dengan hasil yang kita bicarakan ini dapat membantu Tanti untuk terus berkembang dan bisa beradaptasi dengan lingkungan Tanti saat ini. Begitu. Baik Bu, saya juga berharap demikian sih. Oke, bagaimana? Apakah masih ada hal lain yang ingin kamu bicarakan kepada Ibu sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini? Sejauh ini sudah cukup sih Bu, nggak ada hal lain lagi yang membuat saya kayak merasa kepikiran gitu. Jadi udah keluar semuanya sih unek-uneknya. Oke. Baik, jika ada hal lain yang kamu tanyakan atau bicarakan kepada Ibu, jangan ragu ya Tanti untuk menghubungi saya begitu. Saya tetap siap untuk membantu kamu. Baik Bu, kalau begitu mungkin saya bisa kembali ke kelas ya Bu. Oh iya, boleh. Habis ini kamu kelas apa lagi? Kelas ya? Masih sih Bu, mungkin sekitar jam-jam siang gitu nanti ya saya masuk sama Romo dengan mata kuliah psikologi perkembangan. Oke. Tanti tetap semangat untuk belajarnya. Ibu yakin Tanti bisa menemukan teman-teman di kampus. Ya Bu, makasih. Semoga aja ya masalah-masalah ini saya bisa menyelesaikan secepatnya mungkin. Dan saya pamit dulu ya Bu. Oh iya, boleh. Silakan. Makasih ya Bu. Iya. Ingat ya. Hati-hati ya. Iya Bu.